A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya, insyaallah tetap setia pada ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan sedikit materi yang bertemakan tentang Fathu Makkah atau kemenangan kaum muslimin dalam menaklukkan kota suci Makkah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sejenak kita kembali ke masa lalu. Di sebuah kota yang panas, berdebu, bahkan kering, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun tempat ibadah pertama di muka bumi, atau yang bisa kita kenal dengan Ka'bah. Tentu dengan tujuan agar manusia dapat menyembah Allah di tempat suci tersebut. Namun beberapa abad kemudian setelahnya, Ka'bah yang dibangun untuk mengagungkan Allah perlahan-lahan mulai berubah. Di sekelilingnya berdiri ratusan berhala. Bahkan orang-orang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menyembah patung dan batu-batu. Dan di sanalah seorang nabi diutus, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, beliau tidak datang dengan membawa senjata atau kekerasan. Beliau datang hanya dengan membawa satu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang cukup sederhana, tapi mampu mengguncang kekuasaan kafir Quraisy. Para pembesar-pembesar Quraisy yang menolak ajaran Islam marah. Kenapa? Karena Islam menentang penyembahan-penyembahan berhala yang mereka sembah pada saat itu. Karena Islam datang dengan menyamaratakan kedudukan seorang budak dan majikannya. Yang dimana pada zaman itu perbudakan masih menjadi budaya di sana. Nah, sejak saat itu kehidupan Rasulullah SAW sangat diuji dengan berbagai cobaan demi cobaan. Beliau selalu dihina, dicaci maki, bahkan dilempari setumpuk kotoran. Para sahabat-sahabatnya pun turut disiksa. Seperti contohnya Bilal bin Rabah, seorang budak yang masuk Islam, ia ditarik ke padang pasir, lalu ditindihkan ke dadanya sebuah batu yang sangat-sangat besar. Namun Bilal hanya berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Begitu kejinya siksaan yang diterima para sahabat pada zaman itu. Lalu ada pula Sumayyah, seorang ibu tua renta yang ditusuk dengan kejinya sampai ia wafat. Padahal hanya karena satu kalimat la ilaha illallah, hanya karena mempertahankan satu kalimat la ilaha illallah, Sumayyah ditusuk tanpa ampun. Coba kita bayangkan, Makkah yang seharusnya menjadi kota suci dan aman
justru menjadi tempat paling berbahaya bagi orang-orang beriman pada saat itu. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dengan kekerasan. Yang beliau ajarkan malah tentang kesabaran, iman, tentang ikhlas. Bahkan ketika dihina, beliau selalu mendoakan. Ketika disakiti, beliau selalu memaafkan. Padahal tekanan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Nabi sangat besar saat itu. Sampai-sampai Nabi dan pengikutnya diusir dari Makkah. Nabi dan pengikutnya diusir dari kampung halamannya sendiri. Hingga turun perintah Allah pada kaum muslimin. Hijrahlah kalian ke Madinah. Maka pergilah Nabi dan para pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Singkat cerita, kaum muslimin di Madinah bertumbuh sangat pesat dan kuat. Kaum-kaum kafir Quraisy yang mendengar hal itu, mereka merasa terancam. Tak lama dari sana, perang besar pun pecah seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Lalu singkat cerita, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah untuk menunaikan ibadah umroh ke Mekah. Maka Rasul pun mengajak para sahabatnya untuk menuju ke Mekah dalam keadaan damai tanpa membawa perlengkapan senjata. Mereka hanya berjumlah 1.400 orang. Namun, di tengah perjalanan menuju Makkah, tepatnya di wilayah Hudaybiyah, rombongan Rasul dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Dan di sana terjadilah negosiasi panjang yang berujung pada perjanjian damai. Nah, dan perjanjian inilah yang kita kenal sebagai perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian tersebut antara lain 1. Perhentian perang selama 10 tahun. Lalu siapapun suku yang ingin bergabung pada kaum muslimin atau Quraisy itu diperbolehkan tanpa halangan. Juga kaum muslimin yang saat itu hendak umroh ke Makkah, sayangnya harus kembali ke Madinah dan baru boleh melakukan umroh pada tahun berikutnya. Mendengar perjanjian itu, sebagian besar sahabat mereka merasa kecewa karena mereka merasa dirugikan. Umar pun berkata, "Mengapa kita harus mengalah ya Rasulullah? Padahal kita mampu untuk melawan." Namun Rasul hanya tersenyum karena Rasul tahu bahwa ini adalah rencana dari Allah. Dan memang sungguh terbukti, 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah diadakan, Islam semakin bertambah pesat. Islam semakin berkembang karena Islam dapat disebarluaskan tanpa adanya gangguan dari pihak kafir Quraisy. Makin banyak orang berbondong-bondong mengenal Islam dari sana. Namun sayangnya kaum kafir Quraisy tak dapat memegang janji yang ia tetapkan. Maka insiden berdarah pun terjadi. Karena sekutu Quraisy yang bernama Naufal bin Muawiyah, ia menyerang dan membunuh sekutu kaum muslimin. Dan setelah kejadian itu, sebagian dari pihak Quraisy mereka merasa bersalah dan takut akan dibatalkannya perjanjian Hudaybiyah. Karena mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perjanjian tersebut. Hingga diutusnya Abu Sufyan dari petinggi kafir Quraisy untuk menemui Rasulullah di Madinah dengan tujuan untuk bernegosiasi. Ketika Abu Sufyan datang, tanpa malu ia berkata, "Wahai Muhammad, walaupun aku sadar kaumku bersalah, kuharap engkau tidak membatalkan kesepakatan kita." Namun Rasulullah hanya terdiam. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Dan melihat reaksi Rasul yang terdiam itu, lantas Abu Sufyan pun pergi dan menemui Abu Bakar dengan harapan agar Abu Bakar dapat membujuk Rasulullah agar Rasul tidak membatalkan perjanjian Hudaybiyah.
Namun Abu Bakar pun sama. Ia sama sekali tak menjawab permintaan dari Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan pun pergi dan kembali menemui Umar dengan tujuan yang sama. Namun dengan tegasnya Umar menjawab, "Wahai Abu Sufyan, aku tidak mau menjadi perantaramu. Justru ingatlah bahwa akulah orang yang paling depan yang akan memerangimu dan memerangi kaummu." Mendengar hal itu, lantas Abu Sufyan pun gemetar dan ia pun pergi untuk kembali ke Makkah. Lalu di perjalanan ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Dengan keputusasaan, ia tetap membujuk Ali agar Rasul tidak membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang tadi. Namun Ali berkata, "Wahai Abu Sufyan, sungguh aku tak bisa berbuat apa-apa seandainya Rasulullah telah menetapkan suatu urusan." Mendengar hal itu, dengan berat hati Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mempersiapkan langkah besar, sebuah rencana besar, yaitu untuk merebut kembali tanah suci Makkah yang selama ini dipenuhi oleh berhala-berhala dan jahiliyah. Namun bukan untuk dengan balas dendam, melainkan untuk mengembalikan kemuliaan Ka'bah menjadi pusat tauhid sebagaimana yang Nabi Ibrahim lakukan. Perjalanan Rasulullah sangat-sangat dirahasiakan. Dan di titik itulah pasukan muslimin sudah terkumpul 10.000 pasukan. 10.000 pasukan, kawan-kawan. Yang asalnya tahun-tahun sebelumnya hanya terkumpul 1.400. Dan hanya berkisar 2 tahun saja, pasukan kaum muslimin dapat bertambah berkali-kali lipat banyaknya. Masya Allah. Nah, coba kita bayangkan 10.000 pasukan muslimin bergerak menuju Mekah yang jauhnya kurang lebih 450 km. Hanya dengan berjalan kaki. Bila diibaratkan, mungkin dari Bandung ke Yogyakarta. Bandung ke Yogyakarta saja hanya 400 km. Dan itu dilakukan dengan berjalan kaki dan dalam keadaan berpuasa. Dikarenakan itu terjadi bertepatan pada bulan suci Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Tanpa teriakan, tanpa dendam, pasukan kaum muslimin pergi ke Mekah. Dan bahkan dari awal perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa, "Ya Allah, lindungilah Mekah dari pertumpahan darah. Ya Allah, lindungilah Mekah dari pertumpahan darah." Nah, di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan paman beliau, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Dan dia menyatakan diri ingin memasuki agama Islam. Dan dengan terbuka, Rasul pun menyambut dengan hangat pernyataan dari pamannya tersebut. Lalu Abbas pun bergabung dengan pasukan muslimin yang lainnya. Setelah mendekati perbatasan Makkah, Abu Sufyan, yaitu petinggi kaum Quraisy yang gagal membujuk Rasulullah tadi, melihat ribuan pasukan muslimin, maka gemetarlah hati Abu Sufyan melihat kekuatan Islam secara langsung yang sangat besar. Ia melihat barisan kaum muslimin yang sangat rapi dan gagahnya. Dan berkata ia pun kepada Abbas, demi Allah, sungguh kerajaan kemenakanmu ini sangat-sangat besar." Lalu Rasul pun angkat bicara, "Wahai Abu Sufyan, belum sampaikah waktu bagimu untuk bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah
Dan belum sampaikah waktu bagimu untuk bersaksi bahwa Islam adalah agama yang benar? Maka Abu Sufyan pun terdiam dan ia pun mulai bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam dan Rasul bersabda, beritahukanlah kepada kaum Mekah, barang siapa kaum kafir Quraisy yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Abu Sufyan pun berkata, wahai Rasulullah, sungguh kaum kafir Quraisy aku tak dapat menampung kaum kafir Quraisy yang sebanyak itu. Lalu Rasul pun kembali bersabda, barang siapa Quraisy yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka ia aman. Dan berkatalah Abu Sufyan kembali, ya Rasulullah, Masjidil Haram pun tak sanggup untuk menampung kaum kafir Quraisy. Dan kembalilah Rasul bersabda, barang siapa kaum Quraisy yang masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya rapat-rapat, maka ia aman. Tentu ini adalah jaminan besar dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasannya penaklukan kota suci Makkah itu dilakukan tanpa adanya pertumpahan darah. Lalu kembalilah Abu Sufyan ke Mekah untuk mengabari kaumnya. Atas izin Allah, ribuan pasukan muslimin datang berbondong-bondong tanpa perlawanan, tanpa halangan. Nah, itulah kemenangan terbesar sesungguhnya bagi kaum muslimin. Setelah Makkah dikuasai seluruhnya oleh kaum muslimin, Rasul pun bersabda, wahai kaum Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan pada kalian? Mendengar hal itu, kaum Quraisy mengira bahwasanya Rasulullah akan memperbudak mereka. Rasul akan menghinakan mereka. Rasul akan menyiksa mereka, akan merendahkan mereka atau bahkan mengusir mereka seperti yang halnya yang mereka lakukan pada Nabi pada zaman seperti halnya apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah SAW dahulu-dahulu. Nah, namun Rasul bersabda, apa yang akan aku lakukan? Dan para kaum kafir Quraisy pun membujuk Nabi SAW, wahai Muhammad, engkau adalah sahabat kami yang mulia dan engkau adalah kerabat kami yang mulia. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW pun tersenyum dan bersabda, pergilah kalian semua, aku bebaskan. Kalian semua aku bebaskan. Mendengar hal itu, kaum kafir Quraisy menangis sejadi-jadinya karena mereka mengingat apa-apa yang telah mereka lakukan kepada Rasul pada zaman itu. Yang mereka hina, mereka caci maki, bahkan mereka usir. Justru malah membebaskannya begitu saja. Dan di saat itulah hidayah turun. Satu persatu kaum kafir Quraisy mulai bersyahadat dan masuk Islam. Subhanallah, mereka bersyahadat dengan tulus tanpa adanya paksaan, tanpa adanya perintah dari siapapun. Allahu Akbar. Maka tak lama dari sana, pasukan Rasulullah pun masuk dan berkumpul di Ka'bah. Di sana terdapat 375 berhala yang menjadi sesembahan kaum Quraisy. Satu persatu berhala dihancurkan oleh Rasulullah SAW seraya bersabda, telah datang kebenaran dan musnahlah dan telah sirna kebatilan. Ya.
Itulah yang disebut dengan kemenangan sejati. Kemenangan yang dapat menyebarluaskan Islam tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Hanya dengan akhlak Islam dapat dipersebarluaskan. Itulah yang disebut dengan Fathu Makkah. Nah, dalam kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran bahwasanya kemenangan itu hanya datang dari Allah. Coba bayangkan, kaum muslimin mempunyai 10.000 pasukan yang secara logika itu adalah pasukan yang sangat besar. Namun Rasul tidak berkata, ini kita menang karena pasukan kita hebat. Kita menang karena pasukan kita kuat. Tidak. Rasul tidak berkata demikian. Namun Rasul malah bertunduk, Rasul malah berzikir. Rasul tidak membusungkan dadanya bahwa inilah aku. Nah, artinya apa? Artinya kemenangan bukan karena kita hebat. Kemenangan bukan karena kita kuat. Tapi kemenangan dapat terjadi itu karena Allah ada. Allah membantu dan Allah ridha. Nah, semoga peristiwa dan kejadian di Fathu Makkah dan materi kali ini dapat memberikan kita banyak pelajaran yang bermanfaat. Mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan kata, apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Irfan undur diri. Wabillahi taufiqul hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.